Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan merealisasikan untuk lesson yang kedua di mata kuliah praktik sistem kendali dengan judul pengendali suhu dengan menggunakan PTC. PTC ini kepanjangan dari Positive Temperature Coefficient, yaitu sebuah komponen yang dirancang dia memiliki karakteristik apabila dia terpengaruh perubahan suhu, maka resistansinya akan berubah. PTC ini banyak diterapkan untuk pengendali, misalnya untuk magicom atau magic jar. Dia misalnya sudah suhunya panas, nanti akan mati sendiri itu elemen panasnya. Dipakai juga untuk di mesin kompresor kulkas atau AC. Dia misalnya kompresornya macet, maka akan panas kompresornya, sehingga PTC ini untuk mendeteksi panas sehingga untuk memutus catu dayanya atau sebagai pengaman agar motor kompresornya tidak terbakar. Seperti itu. Untuk kompetensinya, mahasiswa mampu merangkai dan menjelaskan sistem kendali kaleng terbuka dengan satu sensor dan satu aktuator. Kemudian untuk kompetensinya yaitu membuat rangkaian pengendali suhu dengan sensor resistor PTC, menganalisa cara kerja rangkaian pengendali suhu dengan sensor resistor PTC, kemudian menggambarkan grafik karakteristik hubungan suhu dan hambatan PTC. Kemudian yang keempat adalah mencari dan memperbaiki kesalahan atau troubleshooting jika rangkaian sistem kendali pengaturan suhu dengan sensor PTC tidak bekerja. Kemudian alat bahan yang akan kita gunakan nanti ini kita realisasikan di Proteus. Ada rangkaian pengendalinya, kemudian heater nanti kita gunakan di Proteus nanti ada nanti. Kemudian untuk rangkaiannya rangkaiannya seperti ini. Kita list dulu komponen-komponennya, nanti ada trafo, kemudian dioda, ini komponen PTC nya, kemudian ada switch, kemudian kapasitor elektrolit atau elko, resistor, kemudian teriak, kemudian bebannya, kemudian kapasitor milar, dan sumber AC. Langsung kita ke Proteus saja. Kita list dulu data komponennya dengan klik P ini. Kita cari trafo, ada enggak? Ini untuk transformatornya kita pakai yang ini Tran 2P2S yang simple transformator. Ini kita double klik, kemudian kita cari lagi sumber AC V-Sine, ini sumber AC nya, kemudian diode, yang generik, kemudian kapasitor, nah ini milar, kapasitor, kapasitor elektrolit yang ada polaritasnya. Kemudian kita cari lagi resistor, ini resistor, kemudian teriak, nah teriak ini yang generik teriak aja, jenis teriak ini device. Oke, kemudian lampu sebagai bebannya, lampu sudah. Terus switch, ini kita cari SPDT, switch SPDT. Nah ini double klik, kemudian PTC nya, sensor PTC, enter.
yang PTC generic model for PTC nickel ini, PTC nickel, PTC double klik aja ini. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik, kayaknya sudah. Nanti kalau kurang ya kita tambahkan lagi. Baik, kita rakit, kita sesuaikan seperti ini. Penataan komponen-komponennya, ada trafo, kemudian dioda, dan seterusnya gitu aja. Berarti kita pasang trafo dulu, transformator. Nah, transformator di sini kita kita geser. Oke, kemudian trafo, ada tegangan sumber sini aja. Kita sambungkan. Kemudian di sini tuh ada dioda. Ini diodanya. Oke. Kemudian ada switch. Nah, ini switchnya. Kemudian di sebelah bawah itu ini dikopel ini. Nah, ke sini. Kemudian kita pasang AC voltmeter untuk mengetahui tekanan sumbernya. Kemudian di sini juga kita kasih antara yang primer dan sekunder biar nanti ketahuan tegangan sumbernya berapa, tegangan outputnya berapa. Kemudian ada kapasitor sebelah sini. Ini kapasitor C100 mikrofarad. Berarti yang elektrolit. Kapasitor elektrolit. Nah, ini kita pasang di sini. Klik kanan, rotate. Oke. Ini ke sini. Kemudian salah ini. Ini ke sini. Nah, gitu. Ada switch di sini, di atas ada PTC. Kemudian bisa ke PTC, bisa ke resistornya. Berarti ini salah ya, sambungannya. Kita pasang dulu PTC-nya, PTC nickel ini. Nah, ini di sebelah atas, jadi ini ke atas dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita rotate. Nah, kemudian kita drag. Nah, seperti ini. Ini kita sambung sini, kemudian ini. Nah, seperti ini. Ini kita geser aja, ini bisa. Nah, kemudian ini ada resistor, kemudian ampermeter dan teriak. Kita pasang resistor. Kemudian ampermeter DC karena sudah melewati dioda, berarti DC ampermeter kita pasang. Kemudian teriak ini. Seperti ini. Di atas teriak itu ada
lampu. Yes. Ini lampu. Kemudian ada ampermeter AC untuk mengetahui arus ke lampunya. Nah, ini sini. Nah, kemudian ini ke sumber AC. Nah, kemudian ini kembali ke netralnya. Oke, seperti ini. Kemudian ada resistor dan kapasitor. Dari sini kita pasang resistor. Oke, kita rotate. Kemudian kapasitor. Kita geser aja. Seperti ini kita sambungkan ke sini. Kemudian ini kita seri. Nah, seperti ini. Switch ini gunanya untuk memeriksa ketika kalau tanpa sensor tuh kerja nggak ini teriaknya ini, sehingga kalau misalnya tanpa sensor kita bypass seperti ini, maka nanti lampunya harus menyala gitu. Baik, kemudian kita sesuaikan besarannya. Ini tegangan sumbernya kita pasang 311 karena V maksimumnya, biar nanti terbacanya di voltmeter nanti 220. Kemudian frekuensinya kita berikan 50 Hz. Oke. Kemudian untuk transformatornya, karena kita menggunakan tegangan sekundernya itu 9 volt, sedangkan sumbernya adalah 220 RMS yang terbaca di voltmeter. Nah, nanti kita gunakan di coupling faktornya ini tegangan sekunder 9 per tegangan sekunder 220. Nah, itu aja. Dan klik OK. Kemudian untuk kapasitor ini tadi berapa? 100 mikrofarad. Kita ubah. Nah, ini kita ubah 100 mikrofarad. Kemudian R di sini 68 ohm. Kemudian lampunya 220 75 watt. Ini kita ubah 68. Kemudian lampunya ini tegangan kerjanya 220 volt. Resistansnya kita bikin 500 ohm saja. Klik OK. Kemudian resistor di sini 100 ohm 100 nanofarad. Ini 100. Kemudian ini 100 nanofarad. Ya, 100 nanofarad. Ini ampermeter, ini switch PTC. Oke. Seperti ini kita coba. Ini untuk suhu awalnya. Jadi yang tertampil di sini adalah suhunya. Nanti kita pasang voltmeter di sini untuk mengetahui tegangan dari PTC-nya itu. Kita pasang DC voltmeter
Nah, karena dia DC sudah melewati dioda. Nah, seperti ini. Oke. Di tabelnya itu apa yang diminta? Suhu sudah terbaca, I-gate tadi sudah dipasang, IB itu I beban yang ampermeter yang tersambung ke lampu, kemudian VA1A2 berarti ini tegangan SCR, VA1G berarti tegangan anoda dengan gate, A2 dengan gate dan tegangan PTC. Oke. Berarti ada tegangan SCR. Ini AC voltmeter. Nah, ini nyambung ke sini. Ini nyambung ke sini. Dan mau ditambah lagi bisa, ini tegangan lampunya. Biar tambah instrumennya ya. Oke. Ini kita sambungkan ke sini. Berarti ini tegangan lampu, ini tegangan SCR A1A2. Kemudian tegangan A1 dengan gate, ini gate-nya. Kita pasang AC voltmeter. Oke. Ini ke gate. Kemudian yang A2 dengan gate kita pasang lagi. Nah, seperti ini. Ini ke terangnya. Ini gate, ini A2, langsung saja nyambung gitu. Kemudian I-gate sudah, I-beban sudah, VA1A2, VA1 dengan gate, VA2 dengan gate, VPTC ini, VPTC ya sudah. Kita coba setting ini di 4 mA untuk trigger current-nya, pemicu dari arus gate-nya. Kita bikin 4 mA. Seperti ini. Baik, kita coba simulasi, bisa enggak nih? Kita start. Baik, ada error karena kita menghubungkan yang primer dan sekunder. Nah, ini kan sama-sama AC ini. Kita pasang grounding yang ini saja. Nah, ini kita groundkan biar menjadi titik netral. Nah, seperti ini. Kita groundkan ini, yang kita couple ini kita pasang ground di sini. Kita coba lagi. Ya. Ini terbaca 220, tegangan efektifnya. Padahal tadi kita setting 311, itu tegangan puncaknya. Kemudian ini tegangan sekundernya, tadi kita set ke 9 volt, ada terbacanya 5 volt, berarti sudah ada penurunan tegangan. Nah, tegangannya terpakai. Kalau seperti ini lampunya harusnya nyala, ya, nyala. Ada tegangan di lampunya itu 220. Ini lampunya nyala nih. Ini tidak terlihat nyala karena frekuensinya terlalu cepat. Nah, ini kan jadi tidak terbaca seperti itu. Coba kita rubah frekuensinya, bisa nggak? Kita stop dulu. Kita rubah ke 15 Hz misalnya. 15, kita klik OK. Dan kita start simulasi lagi.
Nah, kelihatan lampunya nyala, ini kelihatan. Nah, dari sini ini kita kalau dalam kondisi bypass tanpa menggunakan sensornya ini. Jadi secara rangkaian ini sudah benar. Kita bypass menggunakan switchnya ini, lampu harus menyala karena ini langsung teriaknya itu kita picu, jadi lampu harus langsung bisa menyala. Ketika kondisi kita pakai sensor PTC, ini adalah 25, itu kondisi suhu awalnya 25 derajat. Ini kalau kita stop dulu, coba klik kanan, edit properties. Nah, ini aktual temperatur 25, unitnya dalam Celsius, berarti 25 derajat Celsius. Itu aja untuk mengetahui ini. Berarti ini temperaturnya kita buat 25 derajat Celsius, kemudian nanti hambatannya berapa. Ketika ini dilewati arus, nanti terbaca tegangannya berapa. Tegangan dibagi arus, berarti arus yang mengalir ini nanti arus yang mengalir melewati ini arus gate, terbacanya berapa. Tegangan PTC dibagi arus, nanti ketemu hambatan dari PTC nya ini berapa. Gitu aja untuk mengukur mengetahui dari hambatan PTC nya. Kita coba start simulasi. Nah, seperti ini. Dalam kondisi awal harusnya menyala karena kondisi awal suhunya masih dingin. Kalau dia PTC, dia karakteristiknya adalah ketika dia suhunya rendah maka resistansinya rendah sehingga arus yang mengalir lebih besar. Ketika suhunya naik atau tinggi maka resistansinya juga naik atau besar sehingga arus yang mengalir juga lebih sedikit, sehingga nanti harapannya teriak ini mati seperti itu. Kita coba ini pindah switchnya. Oke, masih nyala. Ini tegangan di PTC nya sekian volt, kemudian arusnya. Nah, kalau tidak terbaca arusnya, kita rubah ke miliampere. Ini double klik, kemudian kita pilih ke yang miliampere. Nah, seperti ini. Range-nya kita turunkan. Kita start lagi. Nah, sekian. Kita ambil rata-rata saja ini, misalnya berubah-ubah. Nah, karena tadi frekuensinya tadi itu 15 Hz tadi. Oke, di tabelnya ini mintanya apa? Di saat suhu awal tadi 25 derajat Celcius. Nah, untuk menghitung resistansi awal PTC, kita gunakan hukum Ohm. Jadi misalnya resistansi di suhu 25 derajat Celcius, tegangan terbaca berapa dibagi arus terbaca berapa. Nanti udah ketemu tahanan di resistansi PTC-nya ini. Kemudian, nah di tabelnya ini, misalnya suhu awal itu tadi 25 derajat Celcius, IG-nya berapa, I beban, VA1A2, VA1 dengan gate, VA2 dengan gate, dan VPTC. Ini kita baca semuanya. Ketika di suhu 25 derajat Celcius, apa tadi? I-gate, IB, I-gate itu berarti ini arus pemicu atau gate, arus gate yang ke teriak. Kemudian IB itu I beban, ini arus yang ke beban utama lampu, terbacanya 0,43 ampere, satunya dalam ampere. I-gate, IB, kemudian VA1A2, VA1 gate, VA2 gate, dan VPTC. VA1A2 itu berarti tegangan dari teriaknya ini. Kalau teriaknya dia kondisi on, pasti dia tegangannya kecil, 0,02. Ya, ada tegangan kerja dari
teriaknya aja. Nanti ketika kondisinya itu teriaknya mati atau off, berarti dia tegangan dari sumbernya 220 seperti itu. Nah, ini V dari teriaknya atau VA1 A2. Kemudian ini adalah VA1 dengan gate 0,71 volt, kemudian VA2 dengan gate 0,71 volt. Kemudian ini adalah tegangan beban. Ini untuk memonitor saja. Misalnya tadi lampunya ini tidak terlihatan kalau dia menyala. Kita bisa memonitor dari tegangannya ini. Seperti itu. Kalau dia menyala kan berarti tegangannya tegangan sumber 220. Itu hanya ya tegangan sumber. Misalnya ini kita naikkan ke berapa tabelnya 50 derajat. Nanti kita sampling saja dari 25 kita ini 50 derajat, kemudian 75, kemudian 90 sampai nanti di suhu lampunya itu mati, gitu aja. Jadi misalnya gini kita naikkan ke 50. Kita naikkan ke 50. Nah, 50. Dia masih nyala, kemudian parameter yang lain juga masih sama sepertinya. Ya, masih sama. Kemudian kita naikkan lagi ke 75. Ini masih nyala ini. Tegangannya kelihatan. Ada arus yang mengalir juga. Kita naikkan ke 75. 75. Nah, 75. Masih nyala juga, kemudian arus gate-nya juga masih sama, tegangan SR juga masih sama. Dan kita naikkan lagi. Nah, masih nyala. Kita naikkan lagi. Di suhu sampai lampunya mati. Ini 100 derajat Celcius. Belum mati. Tapi arusnya turun. Tegangan di sini juga naik. Kalau tegangan naik, arusnya turun, berarti resistansinya otomatis juga naik. Gitu. Kemudian kita tambah lagi sampai lampunya mati. Masih nyala di 120 derajat. Ya, tinggi sekali berarti. Kita naikkan sampai berapa ini? Nggak berubah. Kalau tidak mau mati, kita stop dulu, kita rubah frekuensinya, coba ke 50 Hz. Kita start simulasi lagi. Ini ya masih nyala karena tegangan lampunya ada arus mengalir, ini masih nyala, ini berarti arus gate-nya juga. Nah, karena tadi kita setting di arus gate-nya itu 4 mA, karena ini di bawah 4 harusnya mati. Ya, sudah mati ini. Harusnya 0. Seperti itu. Harusnya mati. Ini sudah mati ini. Mati. Ini kalau kita turunkan, tadi nggak ketahuan matinya di suhu berapa gitu. Nah, harusnya tadi pelan-pelan. Karena tadi kita setting untuk arus teriaknya itu kan 4 mA. Ini ada
3,9 kan belum ada 4, berarti dia belum bisa untuk memicu ini. Nah, itu kita turunkan suhunya. Nah, sudah nyala lagi. Nah, ketahuan nyalanya ini. Kita naikkan, kan nyalaan berarti kan panas lagi, kemudian suhunya naik lagi 75, 76, 78, matinya di suhu berapa itu? Ini 187, harusnya mati harusnya. Ini 3,5 di bawah 4 ini. Tadi bisa mati tadi. Ya. Iya, harusnya mati harusnya. Coba kita stop. Kita start simulasi lagi. Kita naikkan lagi suhunya sampai lampunya ini mati. derajat ini padahal. Ya, ini harusnya sudah mati harusnya. Kalau ini kita setting ke berapa? Setting arus gate-nya itu 5. Nah, ini kan kita setting 4 tadi. Ini kita setting 5. Harusnya mati harusnya. Karena arus yang mengalir ke pemicunya dia nggak mampu untuk memicu teriaknya ini. Nah, kan mati. Ini berarti tegangan lampunya ini mati, nggak ada arus mengalir, jadi saklar terbuka seperti itu. Dan ini kita turunkan sampai nyala. Nah, kalau kita turunkan kan naik, arus gate-nya naik sampai 5 mA tadi, tinggi banget berarti ya. Ini sudah 4, 105, sudah 90. Nah, gitu. Sampai, nah, udah nyala, sudah 5 mA ya, dia udah nyala lagi. Heater nyala lagi, kemudian suhunya naik. Nah, berarti ini naik ini. Suhunya naik, nah, sampai nanti lampunya mati lagi. Nah, seperti itu prosesnya. Prinsip kerja dari pengendali suhu PTC ini. Kalau ada PTC berarti ada NTC, negatif temperature coefficient. Ya ada. Kita praktekkan yang PTC yang linear. Ketika suhu naik berarti resistansi juga naik. Ketika suhu turun, resistansi juga turun. Nah, klik stop. Nah, ini untuk tabelnya. Jadi nanti dicatat untuk ketika kondisi awal. Saat pertama kan bekerja, suhu awalnya berapa, arus gate, arus beban, dan sebagainya dicatat. Kemudian ketika lampu mati itu di suhu berapa, arus gate-nya berapa, arus beban berapa, nah seperti itu. Kemudian suhu lampu ketika menyala lagi. Nah, tadi kan kalau lampunya mati kan suhunya otomatis turun, kita turunkan manual gitu. Berapa tadi. Kemudian nah, ini setelah menyala lagi, jadi ada 2 kali. Tadi nyala yang pertama itu kondisi awal, naik suhunya, kemudian mati, kemudian suhunya turun, kemudian nyala lagi. Nah, yang ini yang tabel 3 ini. Kemudian tahanan resistansi PTC yang akhir berapa ohm itu. Untuk mengukur resistansi ini tadi yang saya sampaikan, jadi kita mengukur tegangan dari PTC-nya dibagi arus yang mengalir ke gate-nya itu. Arus
tegangan dibagi arusnya yang ketemunya resistansi. Kalau dia tegangan PTC dibagi arus yang mengalir, berarti dia resistansi dari PTC ini sendiri. Kemudian tugasnya, di yang 6 ini tugas, ini kalian harus menghitung tegangan PTC dengan hukum Ohm. Nah, tadi yang saya sampaikan, di temperatur berapa, hambatannya berapa. Nah, itu kita ukur dari tegangan PTC-nya itu dengan hukum Ohm biar ketemu hambatan atau resistansi dari PTC-nya itu. Itu yang A. Kemudian yang B, dari grafik karakteristik di atas jelaskan apakah respon PTC linear. Nah, nanti dilihat nanti ketika di suhu 25 berapa resistansinya, di suhu 50 berapa resistansinya. Nanti ditarik garis nanti linear atau kurva. Kemudian yang C, pada jangkauan suhu berapa lampu tetap menyala, antara lampu menyala, hidup, dan menyala lagi. Kemudian jelaskan penerapan jangkauan suhu ini pada aplikasi praktis. Kemudian apakah pengaruh terhadap kerja rangkaian bila lampunya diperkuat dayanya dan bagaimana kalau dikurangi. Nah, silahkan nanti dianalisa nanti. Gitu. Nanti tetap dihitung ya di laporannya, perhitungan secara teoritisnya, sehingga di sumber sekian itu kemudian dengan beban lampu sekian berapa arus yang mengalir gitu. Nah, seperti itu dihitung teoritisnya. Arus gate-nya ini juga sama, pemicunya berapa nanti. Mungkin itu untuk tutorial untuk leksi yang kedua ini. Silahkan dikerjakan mandiri, kemudian dikumpulkan di Bismart yang sudah saya tautkan di Bismart sistem kendali. Cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan melalui WA group. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.